Selamat bertemu lagi dalam sesi hukum-hukum pada himpunan. Ini adalah sesi keempat dari seri teori himpunan yang adalah juga bagian dari logika informatika. Dalam sesi ini kita akan melihat 11 macam hukum berkaitan dengan himpunan. Kalau kita memiliki dua himpunan yang kita sebut A dan B yang berada dalam semesta S, maka ada hukum-hukum yang berlaku pada mereka. Hukum-hukum yang selama ini kita lihat ada di dalam logika proposisional atau dalam aljabar boolean, ternyata ada juga di dalam himpunan. Oke, yang pertama adalah hukum komutatif. Nah, ini tentu saja sangat jelas dilihat kalau kita cek dengan Venn diagram. Irisan A diiris B itu sama hasilnya dengan B diiris A. Himpunan hasilnya sama saja. Demikian juga hukum komutatif berlaku untuk gabungan. Hukum asosiatif, kalau kita punya dua operasi irisan berturutan, maka apakah B diiris dengan A dulu, baru kemudian diiris dengan C, itu hasilnya adalah himpunan yang sama dengan kalau B kita asosiasikan dengan C dulu, baru kemudian kita iris dengan A. Ini juga berlaku untuk gabungan. Hukum distributif ada dua, gabungan terdistribusi pada irisan dan irisan terdistribusi pada gabungan. A diiris dengan semesta adalah A. Ini mirip seperti hukum identitas ya di dalam logika proposisional. Gabungan ini mirip seperti hukum dominasi atau hukum ikatan. Komplement ganda ini kita pernah pikirkan waktu kita membicarakan komplement ya. Hukum idempotent ya jelas ini ya. Hukum De Morgan ya, jadi komplement dari suatu gabungan adalah irisan dari komplement-komplement komponen mereka. Bagian kedua, hukum De Morgan. Hukum penyerapan, nah ini menjadi sangat jelas kalau kalian coba pakai Venn diagram. Ini sangat jelas. Ya, jadi kalau operasinya berbeda ya, satunya union, satunya irisan, dan ada satu himpunan yang muncul dua kali, maka dia akan menyerap keseluruhan ekspresi. Kemudian ini irisan antara A dengan komplementnya tentu saja set kosong. Gabungan antara A dengan komplementnya tentu saja adalah keseluruhan semesta. Oke, coba kita lihat latihan. Kita disuruh menyederhanakan ekspresi seperti ini. Oke, apa yang bisa kita lakukan ini? Bagaimana kalau kita coba dekat-dekatkan yang B ini ke A yang sebelah sini, kita pakai hukum. Ini bisa dilakukan hukum komutatif di sini ya. Nah, sekarang ini ada irisan dan irisan, berarti kita bisa pakai hukum asosiatif. Ya, jadi tanda kurungnya kita pindahkan ke sebelah sini, pakai hukum asosiatif. Nah, kemudian ini ada B dan A, sini ada dengan B. Bagaimana kalau kita tukar urutan yang satu supaya mereka agak mirip? Nah, sekarang kalau kita lihat, wah ini lihat, yang satunya adalah irisan, yang satunya gabungan, dan komponennya semuanya kebalik. Ini De Morgan banget, De Morgan banget. Oke. Jadi saya terapkan hukum De Morgan pada ini. Oke. Dia adalah komplement dari apa? Ini ya. Ini saya barusan terapkan hukum De Morgan. Nah, sekarang coba lihat ini. Mereka sama ya. Berarti tinggal satu tahap lagi. Ini seperti komplement M diiris dengan M. Ya tentu saja hasilnya set kosong. Oke, kalau mau silakan cek dengan Venn diagram, maka ini kalau kita coba buat ini pasti hasilnya adalah set kosong. Misalkan kita disuruh membuktikan ini, apakah A adalah subset dari A digabung dengan B? Secara penalaran langsung kita pikir oh jelas ya. Oke, coba kita buktikan secara lebih matematis. Ambil sembarang anggota A. Oke, nah kita bisa menggunakan inferensi logika. Ada satu hukum, yaitu bukan hukum ya, aturan yang namanya aturan penambahan, yaitu
Kalau kita punya proposisi P, jadi ini true, maka kita bisa menyimpulkan P or Q juga true. Ya, berarti kita bisa membuat dia or, ya ini proposisi ini kita bisa or kan, diskusikan dengan apapun itu. Oke, berarti ini valid ya. Maka kita bisa mengambil keputusan bahwa jika X adalah anggota A, maka dia adalah anggota A atau anggota B. Tapi ini apa? Oh, ini adalah definisi bahwa A adalah subset dari A digabung dengan B. Silakan kalau mau latihan. Ini B minus A ini kita perlu ubah dulu menjadi yang operasi yang sederhana, operasi dasar itu ya, yaitu kalau nggak irisan, gabungan atau komplement ya, operasi dasar. Jadi ini adalah definisi dari selisih ya. Ini ada di sesi lain, ini sesi sebelum sesi tentang hukum-hukum. Sederhanakan ini. Ini adalah definisinya. Kalau dilihat sepintas ini pastilah gabungan ya. Pasti akhirnya gabungan antara mereka, pasti hasilnya adalah semesta ya. Nah, coba kalau mau silakan coba pakai hukum-hukum untuk membuktikan itu, untuk menyederhanakan, pasti akhirnya semesta ini. Buktikan ini. Jadi mirip dengan yang tadi bagian kedua, exercise yang kedua, tapi sekarang bedanya kita akan bukan menambah, tapi kita akan menyederhanakan ini. Satu lagi, apakah A minus B lepas dari B minus A? Secara penawaran iya ya. Oke, silakan coba cek apakah irisannya kosong atau enggak. Jadi kita sudah lihat 3 macam hal tentang himpunan. Operasi-operasinya ada 5. Lalu kita telah melihat 12 macam koneksi antar himpunan. Dan kita sudah melihat 11 macam hukum pada himpunan. Oke, sekian. Jangan pernah berhenti belajar.